Di balik sejuknya hamparan perairan Selat Malaka, tersimpan cerita menakjubkan sebuah kerajaan yang pernah berjaya dalam sejarah Nusantara. Kesultanan Peureulak, atau dikenal juga sebagai Kesultanan Perlak, adalah salah satu pusat kekuasaan Islam yang muncul di wilayah sekarang bernama Aceh, Indonesia, dan berlangsung mulai sekitar tahun 840 hingga 1292. Di balik kisahnya yang kaya, Perlak menghadirkan bukti kebesaran dalam sejarah maritim dan perdagangan Indonesia. Negeri Perlak, demikianlah julukan yang melekat pada Perlak, terkenal sebagai penghasil kayu perlak. Jenis kayu ini sangat dihargai untuk pembuatan kapal, membuat wilayah ini dikenal sebagai Negeri Perlak. Kombinasi antara kekayaan alam dan lokasinya yang strategis menjadikan Perlak sebagai pelabuhan perdagangan yang maju pada abad ke-8. Pelabuhan ini seringkali menjadi tempat singgah bagi kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia, termasuk Arab dan Persia. Akibatnya, masyarakat Islam berkembang di wilayah ini, terutama melalui perkawinan campur antara pedagang Muslim dan penduduk setempat. Selat Malaka telah lama dikenal sebagai jalur perdagangan utama di Nusantara. Pedagang dari seluruh dunia melalui jalur ini untuk melakukan perdagangan, dan dalam perjalanannya, membawa serta ajaran agama baru ke Nusantara. Sebelum Kesultanan Malaka berdiri, perjalanan melalui Selat Malaka tidak melewati Semenanjung Malaya, tetapi mengikuti pantai-pantai Sumatera. Kota pelabuhan utama pada waktu itu adalah Melayu, terletak di muara Sungai Batanghari, Jambi. Bulan Desember hingga Maret adalah musim timur laut di sebelah utara Katulistiwa, yang memungkinkan kapal dagang dari India dan Tiongkok berlayar ke perairan Selat Malaka. Mereka akan berlabuh di sana hingga bulan Mei, sebelum kembali ke negeri masing-masing dengan angin musim barat daya. Hasil bumi Sumatera, terutama lada, turut memeriahkan perdagangan internasional di Selat Malaka. Aceh, terutama daerah Perlak, Lamuri, dan Samudra, menjadi pusat produksi lada yang terkemuka. Meskipun lada bukan tanaman asli Aceh, para pedagang Arab dan Persia membawa lada ke Aceh dan menemukan bahwa tanah dan iklimnya sangat cocok untuk budidaya lada. Dalam waktu singkat, Aceh tumbuh menjadi penghasil dan pengekspor lada terbesar pada zamannya. Bandar Perlak dijadikan bandar utama di pantai timur Sumatera bagian utara. Wilayah ini terus berkembang hingga menjadi kota perdagangan internasional yang banyak dikunjungi pedagang dari seluruh dunia, termasuk para pedagang Muslim. Kisah epik Kesultanan Perlak juga mencatat peran penting dalam penyebaran Islam di bagian utara Sumatera. Menurut naskah Hikayat Aceh, Islam tiba di sana melalui seorang ulama Arab bernama Syekh Abdullah Arif pada tahun 1112 Masehi. Kesultanan Perlak didirikan dengan Sultan Alauddin Shah sebagai pemimpin pertama pada tahun 1161 Masehi. Beberapa makam Sultan Perlak yang ditemukan, termasuk Sulaiman bin Abdullah yang wafat pada tahun 1211 Masehi, memberikan bukti akan keberadaan kesultanan ini. Sementara catatan sejarah tertulis mengungkapkan keberadaan Kesultanan Perlak, buku Zufanzi, yang ditulis oleh Zhao Rugua pada tahun 1225 mengutip catatan dari ahli geografi Chow Ku Fei pada tahun 1178 yang mencatat tentang keberadaan negeri Islam yang hanya berjarak 5 hari pelayaran dari Jawa. Bisa jadi, negeri yang dimaksudkan adalah Perlak. Eksistensi Perlak juga diperkuat oleh penjelajah terkenal Marco Polo, yang dalam perjalanannya pada tahun 1291, singgah di negeri Verlek yang sudah memeluk agama Islam. Takdir sebuah kerajaan seringkali diwarnai oleh cerita-cerita unik yang tak terduga. Kesultanan Perlak, yang berkembang di wilayah Aceh Timur, Indonesia, merupakan salah satu dari cerita-cerita ini. Kisahnya dimulai dengan sultan pertamanya, Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, yang memulai sejarah panjang dan berwarna-warni Kesultanan Perlak. Sultan pertama Perlak memiliki nasab yang luar biasa, berasal dari garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menikahi Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Kesultanan ini didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriah atau sekitar tahun 840 Masehi, dan Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah mengubah nama ibu kotanya menjadi Bandar Khalifah. Selama pemerintahannya, Sultan Alauddin bersama istrinya, Putri Merah Mahdum Hudawi, dikebumikan di Payam Meligo, Peureulak, Aceh Timur. Namun, bukan hanya kisah cinta yang menjadi sorotan, melainkan juga perjalanan panjang Kesultanan Perlak dalam menghadapi tantangan dan perubahan sepanjang sejarahnya. Di masa pemerintahan Sultan ketiga, Sultan Alauddin Syed Maulana Abbas Shah,
Islam mulai merambah Perlak secara luas. Namun, setelah wafatnya Sultan pada tahun 363 Hijriah atau 913 Masehi, terjadi perang saudara yang memakan waktu 2 tahun, mengakibatkan kesultanan tanpa pemimpin. Sultan Ali Mugatsah akhirnya memenangkan perang tersebut dan naik tahta pada tahun 302 Hijriah atau 915 Masehi. Meskipun begitu, pergolakan dalam masyarakat terus berlanjut, yang berujung pada kemenangan Sultan Abdul Malik Shah Johan Berdaulat. Sejak saat itu, Sultan-Sultan Perlak berasal dari golongan Johan Berdaulat. Pada tahun 362 Hijriah atau 956 Masehi, setelah meninggalnya Sultan ke-7, Sultan Mahdum Alaiddin Abdul Malik Shah Johan Berdaulat, pergolakan sekali lagi melanda Perlak. Selama hampir 4 tahun, kaum muslim berjuang dalam konflik yang akhirnya diakhiri dengan perdamaian dan pembagian kerajaan menjadi 2 bagian. Perlak pesisir yang dipimpin oleh Sultan Alaiddin Syed Maulana Shah 986 sampai 988 dan Perlak pedalaman yang dipimpin oleh Sultan Mahdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat 986-1023. Sultan Alaiddin Syed Maulana Shah meninggal selama Kedatuan Sriwijaya menyerang Perlak, dan seluruh Perlak bersatu kembali di bawah pimpinan Sultan Mahdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat. Ia meneruskan perjuangan melawan Sriwijaya hingga tahun 1006. Tahun 986 Masehi adalah saat di mana Nusantara dipenuhi dengan perjuangan dan pertarungan untuk kekuasaan dan wilayah. Kedatuan Sriwijaya, sebuah kerajaan bercorak Buddha, melancarkan serangan ke Kesultanan Perlak pesisir. Peperangan epik pun tak terhindarkan, menggandeng pasukan kuat dari kedua kerajaan. Di tengah medan perang yang panas, Sultan Perlak pesisir, yakni Sultan Alaiddin Syed Maulana Mahmud Shah, rela mengorbankan nyawanya dalam pertempuran tersebut. Kehilangan seorang pemimpin yang berani dan berjuang mati-matian, meninggalkan kesedihan yang mendalam di hati rakyatnya. Namun, pasca gugurnya Sultan Perlak pesisir, nasib Kesultanan Perlak berada dalam perubahan besar. Keseluruhan wilayah Perlak jatuh ke tangan Sultan Perlak pedalaman. Di saat-saat genting ini, pasukan Sriwijaya yang menginvasi wilayah Perlak mendapati lawan yang tak kalah kuat. Sultan Malik Ibrahim Shah mengambil alih komando dan memimpin perlawanan untuk melindungi tanah air mereka dari penjajah asing. Perang besar meletus di seluruh wilayah, dengan dua kerajaan yang bertekad mempertahankan kehormatan dan wilayah mereka. Tahun berganti, pertempuran tak kunjung berakhir, hingga akhirnya, pada tahun 1006 Masehi, Sriwijaya memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Mereka memilih untuk berkonsentrasi pada persiapan menghadapi serangan Raja Dharmawangsa dari Kerajaan Medang di Jawa. Dengan berakhirnya pertempuran antara Kesultanan Perlak dan Kedatuan Sriwijaya, wilayah Perlak secara keseluruhan jatuh ke tangan keturunan Sultan Malik Ibrahim Shah. Kesultanan Perlak pun mengalami era relatif damai. Tanpa ancaman perang melawan kerajaan luar, masyarakat Peoreulak dapat hidup dalam kedamaian, berusaha membangun kembali wilayah yang sempat dilanda konflik yang panjang. Salah satu bab penting dalam sejarah Nusantara adalah berdirinya Kerajaan Perlak, yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kami mengangkat tirai sejarah ini dan meninjau beberapa sumber terpenting yang membuktikan peran unik Perlak dalam sejarah Nusantara. Menurut penelitian dalam buku, Sejarah 2, karya Ders, Sardiman AM, MPD, penerbit Yudhistira, ada beberapa naskah bersejarah yang memberikan bukti bahwa Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Naskah-naskah ini mencakup Idaratul Haq fi Mamlakatil Ferlah wal Fasi karya Abu Ishaq Makarani Al-Fasi, Kitab Tazkirah Tabakat Jumu Sultan As-Salatin karya Syekh Syamsul Bahri Abdullah As-Asya, Silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai yang dicatat oleh Sayyid Abdullah Ibn Sayyid Habib Saifuddin. Ketiga naskah ini memberikan gambaran yang kaya mengenai berdirinya dan perkembangan awal Kerajaan Perlak. Kerajaan ini didirikan pada tanggal 1 Muharram 225 H, yang setara dengan tahun 840 Masehi, oleh Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, yang pada awalnya dikenal dengan nama Sayyid Abdul Aziz. Ini adalah tonggak bersejarah yang menandai masuknya Islam ke wilayah Indonesia. Namun, bukti-bukti sejarah tak hanya berupa tulisan. Kerajaan Perlak juga meninggalkan peninggalan fisik yang mengesankan, yang menjadi saksi bisu dari kejayaan dan peran mereka dalam membentuk peradaban di Nusantara. Mata uang Perlak yang tertua di Nusantara,
Mata uang yang digunakan oleh Kerajaan Perlak adalah yang tertua di Nusantara. Mata uang ini terdiri dari 3 jenis, yakni emas, dirham, perak, kupang, dan tembaga atau kuningan. Mata uang ini mencerminkan kemakmuran dan kekuasaan Kerajaan Perlak dalam perdagangan dan ekonomi mereka. Stempel kerajaan. Stempel Kerajaan Perlak memuat tulisan dalam huruf Arab dengan kalimat Al-Wasik bila Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 512, yang dapat diterjemahkan sebagai Kerajaan Perlak. Stempel ini adalah bukti dari administrasi dan birokrasi yang canggih yang diterapkan oleh Kerajaan Perlak. Makam Raja Benoa. Makam Raja Benoa, yang terletak di tepi Sungai Trenggulon, adalah salah satu peninggalan paling berharga dari Kerajaan Perlak. Batu nisannya memiliki tulisan dalam huruf Arab dan diperkirakan dibuat pada abad ke-4 Hijriah atau sekitar tahun 11 Masehi. Benoa adalah negara bagian dari Kerajaan Perlak dan makam ini adalah bukti sejarah dari kejayaan mereka. Kisah Kerajaan Perlak adalah salah satu yang paling berharga dalam sejarah Nusantara. Berdirinya kerajaan ini, serta bukti-bukti bersejarahnya, menjadi bagian integral dari identitas Indonesia, dan memperkaya warisan budaya yang kita nikmati hingga hari ini.